Selamat pagi, Bapak, Ibu, Jemaat, dan simpatisan. Selamat beribadah di GKI Gading Indah. Kami sangat senang sekali bisa beribadah bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat membaca warta lisan yang tersedia QR Code untuk akses di bangku Bapak Ibu masing-masing. Bersama ini pula kami akan sampaikan beberapa warta yang menjadi pokok yang menjadi penekanan. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Erna Indrajani, 77 tahun, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei, istri dari Bapak Dr. Matius Teja Saputra, mama dari Bapak Budi Suryawan, Bapak Eri Kusuma Hadi, Bapak Adi Basuki, Ibu Maya Adiningtyas, beserta mantu dan cucu-cucu. Jenazah telah dikremasi pada Selasa 27 Mei di Krematorium Carolus. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita, Kira Kaila Pangihutan, anak kedua dari pasangan Bapak Rio Pangihutan dan Ibu Reinita Sugianto pada tanggal 15 Mei. Bennett yang kedua, Bennett Elliot Suryawan, anak pertama dari pasangan Bapak Christian Suryawan dan Ibu Isabel Kwa pada tanggal 20 Mei 2025. Kita doakan kiranya Kira dan Bennett dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Komisi Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari ini, tanggal 1 Juni, pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 di lantai 3. Pemuda juga akan mengadakan kebersamaan pada tanggal 7 Juni. Bagi teman-teman pemuda yang berminat dapat menghubungi Jonathan dan Andre. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah diwartakan 3 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Dimas Anindito, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Shirley Budi Kusuma, anggota GPCC, pada Sabtu 7 Juni pukul 10, dilayani oleh GKI Gading Indah, dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Mari kita doakan bersama. Diberitahukan pula kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Matthew Thomas Traswowski, anggota Saint Brendan Catholic Church, US, dengan Saudari Natasha Jane Krisandina, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 21 Juni 2025. Dilayani oleh Saint Thomas Episcopal Church, Texas. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 8 Juni 2025. Mari kita doakan bersama supaya acara juga berjalan dengan lancar. Yang kelima, persekutuan doa Pentakosta. Kita telah melaksanakan dan akan terus melaksanakan persekutuan doa Pentakosta dari tanggal 30 Mei yang lalu sampai Sabtu 7 Juni mendatang di GKI Gading Indah setiap hari pukul 19.30. Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat warta yang ada di warta online. Kebaktian umum kedua akan pindah lokasi, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Karena diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan bahwa lantai aula TKK 6 Penabur akan direnovasi selama beberapa waktu. Renovasi ini dilaksanakan oleh pengurus BPK Menabur untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Oleh karena itu, kebaktian umum kedua pukul 9 dan sekolah minggu GKI Gading Indah akan pindah lokasi sementara ke Aula Penabur International School. Mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 10 Agustus 2025. Mari kita dukung dan doakan kelancaran proses tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut juga dapat dilihat di Warta Jemaat Online. Donor darah akan diselenggarakan pada Minggu 15 Juni 2025 pukul 8 sampai 11 di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut juga dapat dilihat di Warta Jemaat Online. Yang terakhir mengenai pemahaman Alkitab. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri pemahaman Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni, pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Dengan tema, Percayanya Kredit, Pertolongannya Kontan. Dipimpin oleh Pendeta Profesor Binsar J. Pakpahan, PhD dari STFT Jakarta. Informasi lebih lanjut juga dapat dilihat di Warta Jemaat Online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Dipersatukan untuk Diutus, dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat yang dikasihi Tuhan, kita beribadah pada saat ini, marilah kita kembali menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang beribadah dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu.
Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Hari ini kita kembali menjalankan ibadah kita dan hari ini menjadi hari Minggu terakhir untuk menjalankan masa raya Paskah kita. Karena pada minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Kain mimbar akan berubah warna menjadi merah, menjadi tanda bahwa perayaan sukacita akan turunnya Roh Kudus bagi para murid yang kembali kita hayati. Lalu setelah itu kita akan mulai memasuki minggu-minggu Trinitas dan minggu-minggu biasa kita. Dan biarlah pada hari ini dalam menghayati kembali apa yang Yesus nyatakan di dalam kuasa kebangkitannya, itu yang terus membuat kita menjadi umat Tuhan yang meyakini, berserah, dan bahkan juga berpegang bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang diselamatkan, kita disatukan di dalam kehidupan sebagai satu gereja, disatukan menjadi umat yang percaya, disatukan menjadi saudara dan bahkan keluarga di dalam Tuhan yang telah bangkit. Kita satu dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Karena itu mari bertolong-tolongan kita semua. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat kita ajak bersatu sejenak untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa dalam surga, pagi ini kami membawa segala pengakuan dosa kami Tuhan. Biarlah kami boleh semakin diperbaharui, dibentuk di dalam kasih pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin segala langkah kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi lebih baik lagi dan juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa pengakuan dosa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri yang di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia sedang mengampunkan diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Dalam kehidupan kita yang menjadi satu gereja, satu persekutuan, biarlah ada kedamaian, ada pengampunan, ada penerimaan antara kita satu dengan yang lain. Dan bahkan biarlah kita percaya bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya dalam Roh Kudus yang telah menyatukan kita, Tuhan juga yang terus akan menopang kita untuk terus bersaksi sebagai satu gereja yang membawa damai. Dalam Roh Yesus Kristus, kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu gerak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia. Puji Romo bersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa. Di dalam Engkau, ya Tuhan, kami menjadi keluarga, menjadi saudara, menjadi para sahabat, menjadi domba-domba dari kawanan gembala yang sama. Di dalam Engkau, kami memperoleh penerimaan, bahkan juga kekuatan untuk menjalankan kehidupan kami bersama. Dan di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami sebagai umat-Mu, di dalam gereja-Mu, kami pada saat ini menyiapkan diri kami untuk membuka Alkitab,
dan terutama membuka hati dan pikiran kami untuk kembali menggemakan apa yang ada dari dalam ayat-ayat Alkitab. Dan apa yang menggema dalam ruang ibadah dimanapun kami berada, itu juga yang menggema di dalam setiap jalan-jalan kehidupan yang kami tekuni. Besertalah ya Tuhan dengan kami, bersabdalah, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjaga diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetaran, sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
segala bangsa lihat kemuliaannya. Semua orang yang berbakti pada patung buatan akan malukan mendapatkan berkat. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Siang mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda. Karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyikan syukur bagi namanya, telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 21. Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 21. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26.
Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Kangen dengan seseorang. Pernahkah ibu bapak merasakannya? Kangen, pengen ketemu. Dan kalau orang yang dikangenin biasanya orang yang kita sayang. Atau ada orang yang kangen dengan orang yang dibenci gitu ya. Kangen untuk dibenci gitu ya. Rasanya enggak ya? Kita kangen, kita rindu dengan orang yang kita kasihi. Dan rasa kangen dan rindu itu akan menjadi terpenuhi kalau kita bisa bertemu dengan orangnya. Rindu untuk bersama, menjalankan sesuatu bareng-bareng, atau bahkan sekedar rindu untuk mendengarkan suaranya. Kerinduan itu muncul karena ada kasih sayang. Kasih sayang yang hendak ditunjukkan dan diwujudkan kepada orang yang kita rindukan. Dan jika kita merindukan seseorang, kangen dengan seseorang, kita akan mengupayakan berbagai hal supaya kita bisa bertemu, mendengar suaranya, dan melampiaskan kerinduan kita. Itulah yang juga dalam sepanjang abad di berbagai tempat kepada banyak orang Tuhan nyatakan bahwa Tuhan rindu, Tuhan kangen, Tuhan ingin menjadi dekat dengan umatnya. Dengan berbagai cara Allah menunjukkan kedekatannya. Mazmur yang kita nyanyikan di tempat ini mengatakan bahwa apa yang ada di alam semesta ini menyatakan kehadiran Allah, kuasanya, kemuliaannya. Bahwa Allah menyatakan diri kepada dunia ini, kepada manusia melalui alam yang Ia ciptakan.
Allah juga menyatakan dirinya ketika ia berbicara dalam sepanjang abad dan tempat melalui para nabi, melalui setiap orang-orang yang mendengar firman, bersaksi tentang firman. Dan Allah juga adalah Allah yang terus rindu untuk menjadi dekat dengan kita melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup orang-orang percaya. Hari ini kita merenungkan tema kita dipersatukan untuk diutus. Bahwa Allah merindukan agar ada persatuan, pertemuan, perjumpaan yang terus-menerus. Yang bahkan intim. Ada relasi, ada hubungan yang dibangun. Sebagaimana Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi satu di dalam penghayatan kita menjadi Allah Trinitas. Sebuah kesatuan yang kemudian menunjukkan karyanya, yang mencipta, yang menyelamatkan, dan yang menolong manusia. Bahwa Allah yang satu itu, Allah juga yang memanggil kita untuk bersatu. Di dalam apa yang kita hayati dari bacaan Yohanes pasal 17, ini adalah sebuah bacaan yang sebenarnya cukup panjang. Ada 26 ayat dalam Yohanes 17. Kita baca ayat 20 sampai 26 bagian akhirnya. Namun di dalam Yohanes 17 ini dari awal sampai akhir ayatnya berisi doa dari Tuhan Yesus yang inti doanya adalah satu, yaitu kesatuan orang-orang percaya. Sebagaimana Allah Bapa dalam Yesus Kristus juga bersatu. Kesatuan di antara para murid sebagai orang-orang yang dipanggil, para rasul pada waktu itu. Tetapi juga di dalam ayat 20 sampai 26 yang menjadi bacaan kita Injil hari ini, merupakan doa dari Tuhan Yesus bahwa yang bersatu dan berkumpul bukan hanya 12 murid atau para rasul atau bahkan orang-orang percaya pada masa itu. Tetapi di dalam bagian ini juga berisi doa Tuhan Yesus seperti dalam ayat 20 Tuhan katakan. Bukan untuk mereka ini saja, bukan hanya untuk para rasul, para murid pada waktu itu, aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Yaitu Tuhan Yesus berdoa untuk setiap orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang telah mendengar firman, orang-orang yang mendengar panggilan, seruan. Seperti apa yang Wahyu juga nyatakan. Undangan, marilah. Doa Tuhan Yesus bukanlah sekedar doa yang biasa tentunya, tapi merupakan sebuah ungkapan tentang kerinduan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Yesus mendambakan agar kita memiliki kesatuan yang sama dengan Dia kepada Allah Bapa. Dan kesatuan itu terjadi karena ada kasih sayang. Panggilan itu diberikan dalam kasih sayang. Dan ditujukan untuk adanya kasih sayang. Kasih yang sempurna. Agar semua menjadi satu dengan sempurna. Berarti mengenal kehendak Allah. Memahami Allah. Dan bahkan mengenal Allah itu sendiri. Itulah jenis kesatuan yang Allah inginkan untuk kita miliki. Dipersatukan, kita dipersatukan dengan Allah. Dan juga kita dipersatukan dengan sesama kita. Bahwa kita dipersatukan menjadi satu keluarga. Dipersatukan menjadi satu umat. Dipersatukan menjadi satu gereja. Yang sama-sama telah mendengar panggilan marilah sehingga kita datang. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang juga terbuka bagi semua orang. Panggilan Allah, kerinduan Allah untuk menjadi dekat dengan umat tidak terbatas oleh apapun.
Allah tidak eksklusif. Allah begitu terbukanya, hendak memberikan kasih-Nya kepada semua orang. Dan di dalam persekutuan, di dalam kesatuan yang Allah telah nyatakan dan berikan kepada kita. Maka seperti apa yang juga kisah para rasul perlihatkan, ada kesaksian yang dipercayakan. Sebagaimana Paulus dan Silas pada waktu itu menunjukkan bahwa mereka hadir, mengusir roh tenung, membebaskan perempuan tenung yang saat itu terpenjara karena dia menenung menjadi seorang hamba dari para tuan-tuan yang memanfaatkan dirinya. Lalu Paulus dan Silas karena membebaskan penenung itu dipenjara. Dan apa yang Alkitab saksikan bahwa ketika Paulus dan Silas berada di penjara, mereka tidak menjadi takut, kecewa, ataupun gentar. Alkitab memberikan kesaksian bahwa Paulus dan Silas di penjara mereka menaikkan lagu-lagu pujian. Bahwa Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Kenapa? Karena mereka menghayati bahwa tak ada tempat yang bisa membatasi kasih dan kuasa Allah bagi mereka. Tubuh mereka terpenjara, tapi hati mereka bebas untuk berdoa, berseru, dan berpegang kepada Allah. Alkitab menyaksikan bahwa apa yang Paulus dan Silas lakukan di tempat itu kemudian membuat terjadinya gempa bumi, sehingga kemudian pondasi-pondasi penjara menjadi goyah dan mereka terlepas. Doa dan pujian mereka memberikan mereka kekuatan batin untuk mengubah keadaan. Keadaan keterpenjaraan mereka dalam tembok-tembok yang ada, tetapi doa dan pujian mereka memberikan kekuatan batin untuk membuat mereka bisa lepas dari kungkungan, ketakutan, kesulitan, masalah. Paulus dan Silas tahu dan menghayati bahwa tak ada yang bisa membatasi Allah dengan kuasanya. Dan karena itu mereka terus berseru kepada Allah dalam doa dan pujian mereka. Dan di dalam kehidupan yang mereka alami di penjara itu, bahkan mereka kemudian menjadi saksi bagi kepala penjara yang saat itu sudah menjadi takut. Orang-orang penjaraannya kabur karena penjaranya sudah runtuh. Tapi kemudian Paulus Silas menyatakan bahwa mereka tetap ada di sana. Dan kepala penjara itu kemudian menjadi orang yang memberi diri untuk diselamatkan oleh Allah. Hubungan, kedekatan, relasi yang dekat dengan Allah memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan banyak hal yang bahkan mustahil sekalipun. Ketika kita dapat menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Supaya dunia percaya bahwa Allah mengutus kita ke dalam dunia. Namun hal itu bukanlah menjadi hanya panggilan kita pribadi lepas pribadi. Karena ketika kita disatukan oleh Allah untuk punya hubungan dengan Allah, kita disatukan dengan sesama kita. Karena itu dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain, dengan para sahabat kita. Dengan setiap orang yang duduk bersama dengan kita dalam ibadah ini. Bahkan dengan setiap orang-orang Kristen di sepanjang tempat dan abad. Kita disatukan oleh Allah yang sama. Allah yang memberikan misi agar kita membawa shalom, membawa damai sejahteranya di tengah-tengah dunia ini. Allah yang menyatukan kita untuk memberikan tugas pengutusan kita kepada dunia ini. Dan ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Jika kita menghayati tentang apa yang terjadi di dunia pada saat ini, kita tahu bahwa masalah demi masalah begitu banyak bertubi-tubi dan bahkan mungkin terlalu besar untuk kita selesaikan hanya dengan kekuatan kita pribadi lepas pribadi. Namun sebagai gereja kita punya kekuatan yang lebih untuk menjadi terang Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Utusan Tuhan di tengah-tengah kegelapan moral yang terjadi di negeri ini. Ketika korupsi merajalela, kebenaran diperdagangkan, dan kejujuran menjadi sebuah barang yang bisa dianggap langka. Ketika orang satu dengan yang lainnya sibuk untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Gereja dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan. Menjadi teladan dalam integritas diri. Baik di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja. Dan bahkan ketika kita menjadi gereja dalam kehidupan kita sehari-hari di hadapan orang-orang lain. Punya integritas dalam pekerjaan dan pelayanan. Untuk jujur dalam berkata dan bertindak. Untuk bahkan menjadi suara nurani yang terus-menerus berbicara tentang apa yang baik di tengah-tengah masyarakat yang kehilangan arah pegangan moral. Menjadi gereja yang bahkan juga membebaskan mereka yang terjerat pada kekuatan-kekuatan yang gelap. Seperti Paulus yang membebaskan hamba perempuan dari roh tenung. Gereja juga dipanggil membebaskan orang-orang yang terjerat dalam berbagai jenis bentuk penjara dan jeratan perbudakan. Mereka yang terjerat dengan narkoba, obat-obatan. Mereka yang bahkan terjerat dalam judi online. Mereka yang terjerat di dalam tampil baik di depan, tapi melupakan apa yang ada dalam hati dan pikiran. Tentang mereka yang terjerat pada berbagai upaya-upaya menghalalkan segala cara. Mereka yang terjerat pada berbagai kuasa-kuasa gelap pada masa kini. Paulus dan Silas mampu untuk membebaskan hamba perempuan itu. Bukan karena kekuatan dari mereka sendiri. Tapi karena mereka meyakini bahwa Allah beserta dengan mereka. Kuasa gelap pada masa kini berbeda bentuknya dan lebih banyak bentuknya. Dan gereja kita dipanggil dalam dunia ini untuk membebaskan setiap mereka yang terjerat. Kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini menunjukkan kesatuan. Kesatuan itu terjadi ketika ada hidup bersama dalam cinta kasih, hidup bersama dalam kedamaian, hidup bersama dalam penerimaan, dalam pengampunan. Di tengah-tengah berbagai situasi ketegangan politik yang ada, konflik SARA yang terus-menerus mendera, diskriminasi yang ada, bullying yang juga memenuhi berbagai fenomena kehidupan kita, perpecahan sosial. Maka gereja dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki kesatuan dengan Allah yang pada akhirnya kemudian membuat kita menjadi gereja yang membawa cinta kasih dan kedamaian di dalam dunia ini. Ketika gereja bukan menjadi pemecah, tetapi gereja untuk membangun jembatan-jembatan hubungan dan relasi yang baik. Ketika gereja bukan ikut berperan serta menyebarkan hoak dan berita yang menakutkan, tetapi menjadi pihak yang menolak hoax dan bahkan menyampaikan berita-berita yang menguatkan dan meneguhkan. Ketika gereja bukan ikut andil di dalam upaya-upaya untuk menjatuhkan pihak yang lain, tapi ketika gereja ikut andil untuk mengangkat kehidupan yang lain. Ketika gereja menunjukkan toleransi kehidupan, ketika gereja dapat menunjukkan sikap hidup yang saling menghormati mereka yang berbeda dengan kita.
Apapun perbedaan itu, status sosial, latar belakang, suku, etnis, bahkan berbeda agama, berbeda keyakinan. Ketika gereja dipanggil untuk menghayati bahwa kita ada dalam dunia ini diutus Tuhan untuk membawa cinta, kasih, dan kedamaiannya. Sehingga kesatuan dengan Allah dapat kita tunjukkan di dalam dunia kita. Persatuan kita dengan Allah adalah persatuan yang memampukan kita menjalankan tugas-tugas pengutusan itu di dalam dunia. Dan kita meyakini bahwa di dalam perjalanan kehidupan yang kita tekuni ini sebagai gereja, sebagai keluarga besar, sebagai umat, sebagai kawanan domba yang telah dipersatukan Allah, adalah kehidupan yang terus ada di dalam berkat Allah bagi kita. Wahyu 22 ayat 21 menyatakan, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Anugerah itu tidak menyertai hanya kita pribadi, lepas pribadi, tapi menyertai kita sebagai satu gereja, sebagai satu persekutuan, sebagai satu kesatuan tubuh dengan Yesus Kristus sebagai kepalanya. Mari kita berpegang pada iman percaya kita bahwa Allah yang rindu untuk terus dekat dengan kita, Allah yang rindu untuk terus kita bersatu dengan Dia, adalah Allah yang juga menguatkan kita untuk menyatakan kesatuan hidup kita dengan orang-orang yang kita jumpai dalam hidup ini, dengan membawa kasih dan damai sejahtera dalam dunia ini. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari, sebelum menaikkan doa-doa syafaat, saya mau memperkenalkan dulu seorang tenaga bantuan pelayanan atau kita sebutnya sebagai tenaga banpel di gereja kita yang akan menjalankan masa pelayanannya ini selama 2 bulan dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli. Atas nama Saudara Lim Septian Adinugraha SSI Teol CCM, kader pendeta GKI, dipersilahkan maju untuk Lim sehingga bisa boleh agak naik ke atas ya karena ada jemaat juga yang di atas. Ya Ibu Bapak, ini adalah Saudara Lim Septian Adi Nugraha yang akan bersama-sama dengan kita di GKI Gading Indah selama 2 bulan ke depan begitu ya. Lim akan terlibat dalam berbagai kegiatan kita sebagai bantuan pelayanan di tempat ini. Lim lulusan dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan sedang menjalani proses pengkaderan kependetaan. Kita bisa sambut Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita kasih tepuk tangan buat Lim. Ya, Lim asal Pekalongan, ya asal Pekalongan. Jadi kalau ada yang mau titip batik, Lim tahu kayaknya tempat-tempat pesennya ya. Nanti setelah saya kebaktian, Lim bisa ikut bersalaman presbiteri untuk kemudian berjumpa dengan jemaat. Terima kasih Lim. Mari Ibu Bapak sekalian kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan sebagai gereja-Mu yang Engkau panggil dan bahkan Engkau satukan dan Engkau percayakan untuk menjalankan banyak hal baik di dalam dunia ini. Maka biarlah itu yang kami lakukan dan kerjakan untuk menyatakan kasih-Mu, pengampunan-Mu, kedamaian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Untuk bahkan bisa menyatukan dan membawa pemulihan bagi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan yang kami alami. Engkau sertai ya Tuhan setiap gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini. Ketika kami terus mengupayakan apa yang baik sebagai rekan sekerja-Mu. Biar setiap kehadiran gereja dengar-dengaran akan apa yang Kau mau nyatakan dan mewujudkannya. Sertai kami juga Tuhan di dalam kegiatan, program, dan bahkan berbagai perencanaan-perencanaan yang kami miliki bersama sebagai gereja-Mu. Kami berdoa untuk GKI Gading Indah. Di dalam berbagai kegiatan kami, pekan doa pra Pentakosta untuk menyambut Pentakosta pada hari Minggu yang akan datang. Biarlah kiranya kami juga dapat bersekutu bersama dan menaikkan doa-doa kami dan bahkan mendoakan yang lain. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana renovasi lantai aula di Penabur dan berbagai persiapan kami untuk memindahkan sementara kebaktian umum kedua ke Penabur Internasional. Semua perencanaan, pemikiran, bahkan juga setiap orang-orang yang terlibat secara teknis, kiranya Engkau berikan hikmat agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk umat-Mu yang menjalankan berbagai hal dalam kehidupan. Untuk mereka yang sedang sakit dan bergumul dengan kondisi kesehatan, jamaah-Mu kiranya beserta. Kami mendoakan
keluarga mendiang Ibu Erna Indrayani dalam rasa duka yang dimiliki. Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Kami berdoa untuk rencana pernikahan dari Dimas Aninditio dan Shirley. Dalam semua hal yang juga mereka persiapkan bersama keluarga. Kiranya berjalan dengan baik dan Engkau berkenan memberikan berkat-Mu dalam pernikahan mereka. Kami berdoa menyambut kehadiran anak-anak kami yang baru lahir. Di dalam sukacita bersama keluarga-keluarga yang ada. Kami berdoa juga untuk berbagai rencana-rencana kehidupan umat-Mu ke depan dengan semua hal yang dirindukan. Engkau ya Tuhan yang terus menuntun. Kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Dalam berbagai kerinduan kami agar semakin banyak hal baik terjadi di negeri ini. Biarlah setiap kami punya kontribusi yang terbaik untuk kami kerjakan dan lakukan dalam doa-doa, dalam tindakan, bahkan dalam perkataan kami yang menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Biarlah itu menjadi upaya-upaya kami untuk terus dengar-dengaran kepada Engkau yang telah memberikan kami kepercayaan untuk hidup dalam dunia ini. Kami membawa doa-doa kami padamu, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau telah bertindak. Aku berharap pada nama-Mu, sebab Engkau baik di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Aku pakai waktu ini
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Engkau telah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk pekerjaan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan berikan. Terlebih juga kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami dan kesempatan kami beribadah dan juga menjadi bagian dari gereja kami GKI Gading Indah. Di dalam banyaknya perbedaan, di dalam banyaknya pergumulan, Tuhan terima kasih Engkau telah menyatukan kami di gereja kami ini. Biarlah kami boleh terus berusaha untuk bersatu, sehingga dunia boleh melihat ketika kami bersatu, dan dunia boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami datang membawa persembahan kami, persembahan syukur yang asalnya juga dari Tuhan. Tuhan terimalah dan berkatilah, pakailah persembahan ini untuk menjadi pekerjaan Tuhan yang semakin luas. Pakai juga majelis jemaat yang akan mengelolanya, sehingga dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pujilah Hari semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatakan, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan Putra Tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena Kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatakan, ramai dan cemerlang. Umat yang kasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.